Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin sidang Jumat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, khutbah kita berjudul setiap kezaliman itu adalah dosa. Saudara, ada tiga dosa yang harus selalu kita ingat. Pertama, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang tidak akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa syirik. Dan harus hati-hati sekali karena syirik ini sangat halus. Kalau ada yang halus, tentu juga ada yang kasar. Tapi hati-hati terhadap yang halus ini. Ketika paman Rasulullah sedang sakratul maut, lalu Rasulullah hadir, beliau datang saat itu. Beliau membimbing pamannya Abu Talib. Wahai paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa engkau telah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ucapan itu dipotong oleh Abu Jahal. Hei Abu Talib, apakah kamu sampai hati mengkhianati agama nenek moyang kita? Tapi Rasulullah tetap berusaha untuk membimbingnya. Terakhir, Abu Talib menggelengkan kepalanya. Dia tetap pada keyakinan agama nenek moyangnya. Saudara yang berbahagia,
dosa ini tidak akan diampuni. Ini dosa syirik yang paling paten ini. Dosa yang halusnya misalnya, suatu hari mertuamu datang berkunjung. Biasanya kamu salat cepat sekali seperti ayam makan. Tapi begitu kau lihat mertuamu sudah datang, lalu kamu salat, kamu baca, keraskan bacaan salatmu, kamu baguskan bacaan salatmu. Ini syirik, saudara. Kamu salat bukan untuk Allah, tapi untuk mertuamu, supaya dipuji oleh mertuamu. Menantuku memang dia pantas untuk mendapatkan harta waris yang lebih besar dari yang lain. Saudara yang berbahagia, oleh sebab itu saudara, hati-hati terhadap dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, maaf, satu lagi dosa yang tak diampuni Allah, merampas hak orang lain. Ini penting sekali. Merampas hak orang lain. Misalnya saudara bangun rumah, kemudian kiri kanan Anda melewati batas hak milik Anda. Ke kiri 15 cm, ke kiri, ke kanan 15 cm. Panjangnya ke belakang 30 meter. Yang punya tidak tahu. Tapi walaupun dia tidak tahu, Allah pasti tahu. Nah saudara, kalau itu pernah terjadi pada diri kita, walaupun kasusnya tidak sama, artinya pernah merampas hak orang lain, khatib sarankan datanglah kepadanya, minta maaf kepadanya, bayar hak dia. Kalau misalnya tanah ke kirinya 15 cm, ke belakang 30 meter, kanan juga demikian, berarti 90 meter, bayar berapa? 1 meternya. Katakan kepadanya, Pak, maaf Pak, saya sudah khilaf Pak. Ya, saya mohon maaf sekali. Tanah Bapak itu terbawa oleh saya. Katakan sebanyak 90 meter. Ini saya bayar Pak. Kalau sekarang harganya barangkali misalnya 500.000, saya bayar lebihkan ini Pak. Ya. Tumbuhkan kekuatanku itu untuk berani mengatakan itu. Bersikaplah seperti Ali bin Abi Thalib. Andaikan aku diberikan kemampuan untuk meraih bintang-bintang berserta planet apa yang ada di bawahnya, dengan mengambil sebutir gandum dari mulut seekor semut, tidak akan aku lakukan. Saudara yang berbahagia, karena itu saudara, mari kita datang dalam keadaan bersih. Ya, dan kita kembali juga harus dalam keadaan bersih. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Saudara yang berbahagia. Yang kedua, saudara, dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menunda-nunda salat.
Menunda salat itu memang akan diampuni oleh Allah. Tapi jangan dibiasakanlah menunda salat itu. Jangan waktu salat yang menunggu kita, tapi kita yang harus menunggu waktu salat. Sebentar lagi salat akan tiba ini. Misalnya kita janjian dengan seorang teman, lalu sama teman itu sudah datang, ya, teman-teman dan yang lainnya ternyata juga ikut, sudah datang di depan rumah kita, cuman kita lihat waktu 10 menit lagi waktu zuhur akan tiba, ya, lalu di klason sudah begitu keluar, yuk kita berangkat. Waduh mas, 10 menit lagi waktu zuhur tiba mas. Aduh nanti kita di jalan aja lah sholat, semua kita kan juga sholat ini. Aduh mas, maaf ya, sekali lagi maaf sekali lagi. Ya, dari habis subuh tadi waktu sholat saya tunggu, sekarang tinggal 10 menit lagi. Kalau setuju, mari kita sholat dulu, setelah itu kita baru jalan. Tapi kalau tidak, sekali lagi maaf, silakan duluan, saya nanti nyusul belakangan. Ya, jadi jangan salat, berusahalah untuk itu, ya, berusaha untuk agar kita yang menunggu waktu salat itu, ya, kan biasanya menunda-nunda, lama-lama melalaikan, kemudian lama-lama meninggalkan, ya, karena itu harus, ya, as-salat, 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 salli salata mu'addi'in wa'budullaha kanaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kau akan berpisah. Inilah salatku yang terakhir. Coba boleh dibangun imajinasimu. Ketika kau takbir Allahu Akbar, ini salatku yang terakhir. Bayangkan misalnya ibarat kita ini yang mau pergi minta pamit sama istri, ya Pak, Bapak mau pergi ini perjumpaan kita yang terakhir, ya maafkan Pak ya Pak. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya tumbuh salatnya. Salat itu adalah soul, jiwa kita, jiwa kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, bacaan salat itu adalah jiwa kita. Seakan-akan ada roh baru masuk ke dalam diri kita, tersablon derlung jiwa kita, ya, menyentuh rasa kita, merangsang akal sehat kita. Saudara yang berbahagia, oleh sebab itu saudara, mari ya, coba kita koreksi hidup kita. Anda sudah sholat, tapi larangan masih tetap dilakukan, perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu. Berarti sholatmu belum benar. Coba implementasikan sholat itu dalam sikap hidup kita. Saudara, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Yang ketiga, kalau engkau pernah menyakiti hati orang lain, apalagi istri kita, apalagi orang tua kita. Ini kan kita baru habis melaksanakan ibadah puasa, baru habis lebaran. Ya, selama bulan puasa kita sucikan diri kita, sucikan akidah dengan syahadat, sucikan diri dengan salat, sucikan harta dengan zakat, sucikan pergaulan dengan maaf. Inilah kalau di Indonesia ini kan kebiasaan itu halal bihalal. Ini untuk mensucikan pergaulan kita dengan maaf. Siapa yang pernah tersinggung oleh kita? Kepada siapa kita pernah berdosa? Barangkali kepada ibu kita, misalnya kepada ibu kita yang melahirkan kita bersama 12 orang saudara-saudara kita. Masya Allah, 12 orang dilahirkan oleh ibu kita secara normal.
Semua kita ini dari kampung. Di kampung itu nggak ada dokter. Jangankan dokter, dukun saja susah. Dilahirkan oleh ibu kita secara normal. Saat kita sakit, dialah yang selalu hadir samping kita. Dia yang selalu begitu cemas. Dia yang menyuapi kita. Lalu ketika tengah malam kedinginan, dia ambil selimutnya, dia selimut kita. Yang akibatnya ibu kita sendiri yang kedinginan. Sekarang coba, malam sih. Ibu, ambillah jatah selimutku, ibu, supaya kau tak kedinginan lagi. Ibu, ambillah jatah sehatku agar kau tak sakit lagi. Bahagiakan dia. Ibu, ambillah jatah makanku, ibu, agar kau tak kelaparan lagi. Muliakan ibumu. Saudara, bayangkan 9 bulan 10 hari kita di rahimnya. Kemana-mana dia bawa. Sungsang sumbat, banting tulang, peras keringat. Sudah kandungan besar, namun pekerjaan harus terus diselesaikan. Saudara yang berbahagia. Karena itu saudara, datang kepadanya, ya, bersimpuh di pangkuannya, basahi pangkuannya dengan linangan air mata sebagai ungkapan terima kasihmu. Bagaimanapun hebatnya kita untuk membayar itu tidak akan terbayar, saudara. Tapi Allah tahu bagaimana rasa syukur kita kepada orang tua kita. Ya. Nah saudara, begitu juga. Begitu juga dengan seorang suami terhadap istri. Ya. Mungkin karena hati yang tersinggung, karena kita merasa yang mencari duit, lalu ada ucapan-ucapan yang membuat dia tersinggung. Ya. Minta maaflah kepadanya. Suami istri itu, saudara, bahasanya itu bahasa khusus. Ya. Bukan bahasa pasar, bukan. Tapi bahasa yang dibebani oleh rasa suka dan duka, cinta kasih antara suami dan istri. Kalau saudara membaca buku saya yang berjudul Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, buku fiktif sih, tapi ini untuk pelajaran. Di bawah itu ada bentuknya bunga rampai. Ya, di judul pertama itu bagaikan langit menyapa bumi. Saya menggambarkan kehidupan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bagaikan langit menyapa bumi. Di bawah subjudul itu ada sinopsisnya. Kau tercipta untukku dengan rindu dan gelora. Pada giliran dunia kita berlabuh ketika saling butuh. Nah saudara, rasa saling butuh itu yang harus kita bangun. Jangan hanya merasa bahwa istri yang butuh kita, kita juga butuh istri. Memang suami yang mencari rezeki, tapi rezeki itu tidak hanya karena suami. Mungkin doanya. Nah, saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu, apalagi kalau tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Marilah kita lengkapi kebersihan, ya, yang telah kita raih dalam bulan Ramadan ini dengan
kebersihan hati, pergasian dalam pergaulan. Interaksi dalam masyarakat ini harus kita bangun. Kalau interaksi dalam masyarakat ini terbangun dengan baik secara islami, insya Allah saudara, Indonesia akan melejit menjadi negara yang memimpin di dunia, insya Allah. Dan tanda-tanda itu sekarang sudah tampak saudara. Tergantung kepada sikap kita, apakah memang kita sungguh-sungguh. Apa yang Allah kirim itu kita sambut dengan baik. Kita kesampingkan kepentingan kita yang merupakan syahwat duniawi. Saudara yang berbahagia, soal rezeki tidak akan kemana saudara. Maaf kami, ya, kami para ulama, ya seperti di masjid inilah, Masya Allah. Ya, syiarnya untuk mengajak umat berma'ruf nahi mungkar luar biasa. Dan saya juga merasa terpanggil untuk itu. Sekarang dunia zaman digital sudah zaman apa? Ya. Zaman digital ini zaman yang peperangan. Perang yang paling dahsyat di situ adalah perang akidah. Karena itu misalnya kalau apa khutbah ini misalnya khutbah yang lain dikirimkan ke saudara-saudara, coba bacalah. Ya, kirimkanlah kepada yang lain. Insya Allah, ya kalau kita menerima dengan cerdas, ya dengan hati yang bersih, ya walaupun ada kita tidak senang dengan pembicara, tapi apa yang dia sampaikan benar, ya insya Allah akan mengisi relung-relung rohani kita, insya Allah, saudara. Ya. Maaf ini boleh kau jadikan telunjukmu dan jempolmu sebagai saksi oleh malaikat bahwa kau telah mendukung ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kau juga telah menyebarkan agar yang lain menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu zaman now seperti itu. Apakah salah? Tidak. Di mana letak salahnya? Saya sering, Buya, nggak usahlah masuk ke dia. Kenapa? Apa alasannya? Saya masuk. Di TikTok saja saya masuk. Walaupun TikTok itu kalau kita lihat, Masya Allah, goyangnya, syahwat, merangsangan syahwat keremajaan anak-anak kita. Tapi kalau kita biarkan, kalau kita nggak masuk ke situ, apakah dibiarkan dunia itu akan dikuasai oleh manusia? Kita harus masuk. Saya juga masuk situ. Ya. Maaf saudara, ini zaman bukan kita zaman 20-30 tahun yang lalu lagi. Ya. Oleh sebab itu kita harus siap untuk memerangi. Kita perang sekarang ini bukan perang konvensional, tapi perang akidah. Ya. Nah karena itu kita perang akidah lewat dunia maya. Wal asri, demi masa. Artinya today is yesterday and tomorrow was today. Hari ini adalah hari kemarin, esok ditentukan oleh hari ini. Bagaimana sikap kita hari ini menyikapi peperang akidah lewat dunia maya, itulah yang akan menentukan bagaimana generasi ke depan nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wal azhar wa zikrul hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibil hajat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa anhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.